Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan lanjutkan cerita tentang fisika nuklir, yaitu bahan bacaannya. Dan materi kita kali ini adalah fisika partikel. Kita akan lihat sedikit tentang fisika partikel. Kita sudah kenal bahwa di alam ada 4 gaya atau 4 interaksi fundamental. Jadi segala proses di alam itu dipicu oleh atau diakibatkan oleh 4 interaksi fundamental ini. Kalau kita urutkan dari yang paling lemah sampai yang paling kuat, maka keempat interaksi fundamental tersebut adalah interaksi gravitasi, gravitational interaction, interaksi elektromagnetik, electromagnetic interaction, interaksi lemah, dan orang juga bilang weak interaction, dan interaksi kuat, strong interaction. Dua interaksi yang pertama ini berjangkauan tak berhingga, sedangkan dua yang terakhir ini berjangkauan berhingga, bahkan jangkauannya sangat pendek. Weak interaction berjangkauan 10⁻⁴ Fermi, dan strong interaction berjangkauan kurang lebih 1 Fermi. Kita sudah lihat penggambaran Yukawa tentang interaksi antar hadron, ya, bahwa dua hadron berinteraksi dengan mempertukarkan partikel. Nah, gambar itu juga dibawa untuk menggambarkan interaksi yang 4 ini. Jadi untuk tiap interaksi ini ada carriernya, ada partikel yang dipertukarkan. Interaksi gravitasi, carriernya disebut graviton, dan orang hitung muatannya 0, spinnya 2, dan masanya 0. Masanya 0 ini bisa menjelaskan mengapa jangkauan interaksi gravitasi bersifat tak berhingga, ya. Kita ingat lagi hubungan antara massa carrier dan jangkauan interaksi. Interaksi elektromagnetik, carriernya adalah foton, masanya 0, muatannya 0, dan spinnya 1. Interaksi lemah, carriernya ada 3 ini, ada partikel Z, masanya ini besar. Ini menjelaskan mengapa weak interaction punya jangkauan sangat pendek. Jadi massa partikel Z ada 91 kali massa proton. Massa proton itu kurang lebih 1000, kalau digampangkan itu 1000 MeV. Jadi massa Z ini 91.000 MeV atau 90-an ribu MeV. Partikel Z tidak punya muatan listrik dan spinnya 1. Carrier lain dari interaksi lemah yaitu partikel W plus minus, ya. Ini punya muatan listrik, dia plus E dan minus E. E adalah muatan elementer. Masanya tidak seberat partikel Z, tapi ini juga cukup besar, 80-an ribu MeV. Spinnya juga 1. Interaksi kuat punya carrier gluon, masanya 0, muatannya 0, dan spinnya 1. Nah, melihat massa gluon ini 0, kita mungkin bertanya mengapa interaksi kuat itu range-nya berhingga, tidak seperti gravitasi dan elektromagnetik. Carriernya masanya 0, maka dia jangkauannya tak berhingga. Jadi setelah ini kita akan lihat bahwa hadron itu adalah partikel yang bisa berinteraksi kuat, itu tersusun dari quark, ya. Jadi jika dua hadron berinteraksi, itu orang bisa lihat yang berinteraksi adalah si penyusunnya, yaitu quark itu, dengan interaksi kuat, dan carriernya adalah gluon. Sesungguhnya jika quark itu dalam keadaan bebas, tidak terkurung atau tidak sedang membentuk hadron, maka interaksi antar quark itu berjangkauan tak berhingga. Jadi strong interaction ini tak berhingga. Tapi ternyata di alam ini quark selalu berada di dalam hadron, jadi sebagai penyusun hadron. Jadi secara efektif interaksi kuat antar quark, dan quarknya sendiri tersusun di dalam atau
terkurung di dalam hadron itu secara efektif yang orang dapatkan interaksi kuat yang berupa interaksi antar hadron itu berjangkauan berhingga ya 1 Fermi. Nanti kita akan lihat lebih detail tentang quark ya, sebagai penyusun hadron. Ini adalah klasifikasi atau pengelompokan partikel berdasarkan interaksi yang bisa dilakukannya atau dialaminya ya. Jadi berdasarkan interaksi kuat ada 2 kelompok partikel yang dibedakan, yaitu lepton dan hadron. Lepton ini adalah partikel-partikel yang dia tidak dapat berinteraksi kuat. Jadi jika dia menjalani suatu proses, maka prosesnya itu pasti bukan melalui interaksi kuat. Jadi interaksi yang berlangsung di situ bukan interaksi kuat. Sedangkan hadron ini sebaliknya adalah partikel-partikel yang dapat berinteraksi kuat. Lepton ini contohnya elektron, neutrino, sementara hadron contoh yang mudah kita sudah kenal yaitu nukleon, proton dan neutron. Nah, hadron sendiri kemudian juga dibagi menjadi 2 berdasarkan perilaku statistiknya, yaitu ada yang merupakan fermion, ada juga yang merupakan boson. Hadron yang merupakan fermion itu disebut baryon. Hadron yang merupakan boson itu disebut meson. Jadi meson ini adalah hadron yang merupakan boson, berarti spinnya bulat ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini contoh partikelnya adalah pion. Ini meson pi, dan ada lagi contoh yang lain adalah kaon, meson K, dan masih banyak lagi ya. Ini hanya contoh. Kemudian baryon ini adalah hadron yang merupakan fermion, jadi speednya adalah kelipatan ganjil dari setengah. Nah, contohnya adalah nukleon, ada lagi nanti kita lihat ada partikel lambda capital, lambda besar, ada partikel sigma capital, ada partikel omega capital ya. Nah, kita sudah lihat hadron, sekarang lepton. Lepton ini semuanya fermion ya, dan semuanya spinnya setengah, jadi tidak ada lepton berspin 3/2, 5/2, tidak ada. Semua lepton berspin setengah. Jumlahnya jika kita hitung juga dengan antipartikelnya itu ada 12. Jadi macam-macam lepton itu adalah pertama elektron. Ini diurutkan dari ini yang paling lemah atau paling kecil masanya. Kemudian ini lebih berat, ini lebih berat lagi. Jadi ada elektron dan ada neutrino elektron. Kemudian ada muon dan ada neutrino muon. Ada tauon, lepton tau, dan ada neutrino tauon. Nah, antipartikel itu adalah dia punya massa dan spin yang sama dengan partikelnya ya. Jadi besar massanya, spinnya sama, namun muatannya berlawanan. Jadi jika kita punya anti elektron yang disebut dengan positron, itu muatannya berlawanan dari muatan elektron. Jadi positron bermuatan plus E, elektron bermuatan min E. Tentang massa dari lepton ini seperti ini caranya. Jadi massa muon itu lebih besar dari massa elektron 200 kali, sementara massa lepton tau itu lebih besar lagi, lebih berat dari elektron dan juga dari muon, itu sekian 3600 kali massa elektron. Sedangkan neutrino ini massanya sangat kecil ya. Jadi bahkan dalam perhitungan orang bisa mengabaikan ya. Ya, mungkin dalam beberapa proses tertentu bisa saja orang ambil massa neutrino itu tapi dalam proses lain bisa saja orang abaikan ya. Dalam bahasa Itali memang ini neutrino itu artinya adalah si kecil yang netral. Dia tidak bermuatan listrik dan dia massanya sangat
kecil sekali. Kita lihat sekarang beberapa bilangan kuantum. Jadi suatu reaksi terjadi karena memenuhi beberapa hukum kekekalan, termasuk nanti hukum kekekalan bilangan kuantum. Yang sudah kita ketahui, hukum kekekalan yang harus dipenuhi oleh suatu reaksi adalah hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum. Ini baik momentum linier maupun momentum angular ya. Antara lain spin di situ sebagai momentum angular. Kemudian juga harus memenuhi hukum kekekalan muatan. Nah, contoh ini tidak dapat terjadi reaksi yang ini karena kita lihat di sebelah kiri muatannya minus E, di sebelah kanan muatannya plus E. Ini dari satu hukum saja kita lihat dia tidak dapat terjadi ya. Jadi kalau sudah kita lihat salah satu hukum tidak dipenuhi, maka jelas interaksi tersebut tidak bisa terjadi. Kita tidak perlu lihat hukum yang lain katakanlah untuk singkatnya. Reaksi yang di bawah ini, yang berikutnya ini dapat terjadi. Di sini sebelum reaksi jumlah muatan total adalah 0, setelah reaksi juga jumlah muatan total 0. Ini reaksi peluruhan beta positifnya atau electron capture di sini. Nah, ini bilangan kuantum. Jadi semua lepton itu punya bilangan kuantum yang disebut bilangan lepton ya. Bilangan lepton dibagi itu ada 3, yaitu bilangan lepton elektron, bilangan lepton muon, dan bilangan elektron tauon ya. Jadi assignmentnya atau pemberian bilangannya seperti ini. Untuk elektron, bilangan lepton elektronnya 1. Selain elektron, positron, neutrino elektron, antineutrino elektron, maka bilangan lepton elektronnya 0 ya. Nah, bilangan lepton elektron untuk elektron adalah 1, untuk positron sebagai antipartikelnya ini adalah lawannya minus 1. Neutrino elektron punya bilangan lepton elektron 1 dan antipartikelnya punya bilangan lepton elektron minus 1. Ini untuk bilangan lepton muon diberikan seperti bilangan lepton elektronnya. Jadi muon negatif 1, muon positif min 1, ini antipartikelnya. Neutrino muon 1, antineutrino muon min 1. Begitu juga untuk bilangan lepton tau. Nah, beberapa contoh reaksi ini tidak dapat terjadi ya, karena bilangan lepton muonnya tidak kekal atau bilangan lepton elektronnya tidak kekal ya. Di sini bilangan lepton di sebelah kiri sebelum reaksi bilangan lepton elektronnya 0, bilangan lepton muonnya 1, setelah reaksi bilangan lepton elektronnya 1, bilangan lepton muonnya 0. Jadi ini ada yang berubah sebelum dan sesudah reaksi. Jadi kekekalan bilangan lepton tidak dipenuhi, maka reaksi ini tidak dapat terjadi. Nah, untuk yang lainnya kita bisa lihat mana yang tidak terjadi, mana yang dapat terjadi berdasarkan bilangan lepton. Ada catatan kecil di sini, kita lihat beberapa reaksi itu melibatkan neutrino ya, seperti ini peluruhan beta negatif atau peluruhan elektron. Di sini juga ada neutrino. Nah, neutrino itu dia hanya bisa berinteraksi lemah ya, weak interaction. Jadi jika suatu reaksi melibatkan neutrino, itu suatu tanda bahwa reaksi tersebut berlangsung melalui atau dengan interaksi lemah ya, tidak dengan interaksi kuat ya, karena neutrino hanya bisa berinteraksi lemah.
Oke, kita lanjut. Di sini kita bertemu bilangan kuantum baru lagi, yaitu bilangan baryon. Jadi semua baryon itu punya bilangan baryon 1, sama ya, walaupun baryonnya beda-beda, ada proton, neutron, itu semua punya bilangan baryon sama, yaitu 1. Sedangkan yang bukan baryon, berarti meson dan lepton, itu punya bilangan baryon 0. Ini beberapa contoh reaksi. Jadi kita punya baryon, di dalam hal ini adalah neutron, berarti bilangan baryonnya 1 di sini. Di sebelah kanan kita punya hanya meson, berarti bilangan baryon di sebelah kanan ini 0. Jadi ini tidak terpenuhi hukum kekekalan bilangan baryon, maka reaksi ini tidak dapat terjadi. Reaksi yang kedua ini bisa terjadi karena di sini bilangan baryonnya sama dengan 1, ada 1 hadron di sini. Di sebelah kanan juga bilangan baryonnya 1, ada 1 hadron ini. K ini adalah meson, bilangan baryonnya 0. Reaksi ini tidak dapat terjadi. Di sini bilangan baryonnya 1, di sini bilangan baryonnya 2 ya. Ini dua-duanya adalah hadron. Sebentar, ini oke ya, ini anti sigma, berarti bilangan baryonnya -1, sehingga ini total bilangan baryonnya adalah 0. Jadi antipartikel memiliki bilangan baryon berlawanan dari partikelnya. Nah, ini tentang bilangan quantum strangeness ya. Ini juga harus dipenuhi kekekalan strangeness oleh suatu reaksi, tapi ada pengecualiannya ya. Jika reaksi tersebut berlangsung melalui interaksi lemah, jadi maka dia tidak harus memenuhi hukum kekekalan strangeness-nya. Tapi interaksi yang berlangsung bukan melalui interaksi lemah itu harus memenuhi hukum kekekalan strangeness. Hukum kekekalan strangeness ini contohnya, ini diakibatkan atau mengacu pada quark strange yang menyusun partikel. Jika suatu hadron itu tersusun di dalamnya oleh quark strange, maka dia akan punya strangeness atau bilangan quantum strangeness. Ini contoh pion, proton, dan neutron itu tidak tersusun dari quark strange. Nanti kita lihat ya, sehingga bilangan quantum strangeness-nya sama dengan 0. Dengan lambda dan sigma ini tersusun dari quark strange di dalamnya dan memiliki bilangan quantum strangeness -1. Antipartikel memiliki bilangan quantum strangeness yang berlawanan tanda. Jadi ini contoh, ini dapat terjadi. Jadi di dalam pion sini tidak ada quark strange, ini juga tidak ada quark strange, sehingga bilangan strangeness di sini sama dengan 0, di kanan juga 0, karena neutron dan pion itu tidak tersusun dari quark strange, sehingga bilangan strangeness-nya sama dengan 0. Yang ini tidak dapat terjadi karena di dalam lambda ada quark strange, sehingga di ruas kanan ini total strangeness-nya adalah -1, sedangkan di kiri strangeness-nya adalah 0. Nah, sekarang kita baru bicara tentang penyusun hadron, yaitu quark ya. Ini model quark awal yang kita lihat. Jadi fisikawan itu sudah lama berpikir atau melihat bahwa suatu benda itu pasti disusun oleh benda yang lebih kecil. Jadi sekarang apa penyusun terkecil benda di alam semesta ini? Jadi gambarannya seperti ini. Kita sudah materi tersusun dari molekul tersusun dari atom-atom. Atom terdiri dari inti dan elektron. Elektronnya adalah lepton, intinya adalah berisi nukleon, nukleon adalah hadron. Nah, sekarang lepton sendiri orang anggap sebagai partikel elementer ya.
Jadi lepton tidak terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi. Ini sudah sangat kecil partikel lepton ini. Sementara hadron, orang bayangkan dia tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi. Nah, apa ini partikel itu? Jadi di tahun 64, ini sudah lama sekali ya, Gell-Mann dan Choi itu mengusulkan bahwa hadron tersusun dari partikel yang diberi nama quark ya. Nah, dibuat seperti ini. Baryon, jadi hadron yang termasuk fermion yang berspin kelipatan ganjil dari setengah, itu tersusun dari 3 quark. Sedangkan meson, hadron yang merupakan boson, tersusun dari 1 quark dan 1 anti-quark ya. Kemudian quark itu di model yang awal ini memiliki 3 rasa atau flavor. Ini orang kehabisan istilah, jadi digunakan flavor ya. Jadi ada up, ada down, ada strange ya. Ini kenapa digunakan flavor rasa? Karena ya, ini sedikit info saja bahwa quark ini adalah sejenis makanan ya, dibuat dari susu. Jadi dari susu orang bisa buat yogurt, orang bisa buat quark ya. Jika yogurt itu rasanya cenderung asam, jika quark ini adalah produk susu yang rasanya cenderung manis, kan itu dia punya rasa. Di sini fisikawan beri nama ya, tapi rasanya bukan manis, asam, pahit atau apa, tapi up, down, strange ya. Nah, semua quark ini berspin setengah. Anti-quark punya muatan dan strangeness yang berlawanan tanda. Jadi di model awal ini kita punya 3 quark, up, down, strange. Ini simbolnya UDS, dan ini muatannya. Jadi muatannya bisa fraksional dari muatan elementer E ya. Dan ini bilangan kuantum strangeness-nya ya. Quark strange itu di assign di sini punya bilangan kuantum strangeness -1. Nah, dengan 3 quark ini orang bisa menyusun banyak partikel ya, banyak hadron. Ini sebelah kiri baryon, sebelah kanan adalah meson. Jadi contohnya misalkan proton. Proton ini tersusun dari 2 quark up dan 1 quark down ya. Di sini tidak ada quark strange sehingga proton punya strangeness sama dengan 0. Di sini misalkan meson K plus ya, itu tersusun dari quark up dan anti quark strange ya. Nah, anti quark strange punya strangeness +1 sehingga meson K plus punya strangeness +1. Nah, kita lihat nanti ada beberapa masalah ya. Ada 3 masalah di sini. Pertama ini ya. Sebelumnya ini sudah dikonfirmasi oleh eksperimennya. Jadi kita lihat ada 3 masalah ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ambil contoh saja ini. 3 quark kok bisa menyusun 2 partikel yang berbeda. Jadi penyusunnya sama UDS, tapi kok yang dihasilkan partikelnya bisa beda. Partikel beda ini berarti masanya juga beda ya. Muatannya di sini sih sama. Kita bisa lihat jumlahkan ini. U itu adalah 2/3 E, D adalah -1/3 E, S itu -1/3 E. Jadi jika dijumlahkan ini 0, tidak punya muatan listrik ya. Nah, penjelasan tentang ini kita lihat di sini bahwa memang penyusunnya sama, lambda dan sigma 0 UDS, tapi konfigurasi spinnya beda. Jadi katakanlah di sini di lambda itu quark up dan quark S itu spinnya up, sementara quark down spinnya down ya, ke bawah. Di sini di sigma 0 quark up itu spinnya up dan quark down juga up, sedangkan quark strange itu spinnya down.
Nah, jika konfigurasi spinnya berbeda, maka internal energi di dalam sini juga itu berbeda ya. Nah, internal energi atau energi total di dalam sini itu dilihat dari luar itu adalah yang dilihat orang sebagai massa. Jadi dengan demikian susunan 3 quark yang sama tapi dengan konfigurasi spin yang berbeda menghasilkan suatu sistem yang total energinya beda, atau dengan kata lain dari luar dilihat itu sebagai massa. Jadi massa yang berbeda, 2 partikel yang massanya berbeda. Dalam hal ini sigma 0 punya massa lebih besar dari lambda ya. Itu tuh menjelaskan mengapa 3 quark yang sama bisa membentuk menjadi 2 partikel yang berbeda karena konfigurasi spinnya berbeda ya. Kemudian kita kembali lagi, kita lihat di sini ada partikel-partikel yang tidak bermuatan seperti K0, seperti neutron di sini ya, tidak bermuatan, delta 0 tidak bermuatan. Nah, kita tahu bahwa antiquark memiliki muatan listrik yang berbeda. Jadi bagaimana membedakan partikel dari antipartikelnya untuk partikel yang tidak punya muatan listrik? Karena jika suatu partikel muatan listriknya 0, maka antipartikelnya juga punya muatan listrik 0. Nah, dengan adanya quark ini kita bisa lihat dari quark penyusunnya ya. Itu di sini ya. Jadi neutron itu quarknya adalah UDD, muatannya sekian, ini jumlahnya 0. Sementara antineutron quarknya adalah anti up, anti down, muatannya berlawanan, ini jumlahnya tetap 0. Jadi dari segi muatan kita tidak bisa membedakan antineutron dari neutron, tapi jika kita lihat quarknya maka kita bisa membedakan, oh, ini adalah antineutron karena quarknya adalah anti up, anti down, sementara ini adalah neutron karena quark penyusunnya adalah up dan 2 down. Begitu juga contoh lain ini untuk K0 ya, meson K yang netral. Masalah ketiga kita lihat ini contohnya ya, omega negatif ya. Ini tersusun dari quark yang sama rasanya, semuanya S, dan dia strangeness-nya tinggal dijumlahkan saja, berarti min 3. Nah, masalahnya adalah orang dapatkan bahwa hadron atau baryon omega minus ini punya spin 3/2. Dengan kata lain, karena semua quark itu spinnya setengah, maka semua quark strange ini itu spinnya searah. Kita kesini saja. Jika spinnya searah, berarti 3 quark yang sama tersebut S memiliki spin yang sama, searah, semua ke atas atau semua ke bawah. Dan ini tidak sesuai dengan larangan Pauli bahwa fermion yang identik itu tidak boleh menempati keadaan kuantum yang sama. Jadi tidak boleh ketiga quark S ini memiliki spin yang sama, up semua atau down semua. Jadi jika ada yang up, harus ada yang down. Tapi cuma ada 2 pilihan, up dan down, sedangkan di sini ada 3 fermion identik S. Bagaimana bisa membuat satu fermion lagi arahnya tidak up dan tidak down ya? Tapi pada kenyataannya partikel ini ada dan spinnya 3/2 dan quarknya adalah S. Nah, untuk menjelaskan ini orang munculkan lagi bahwa quark itu tidak cuma hadir dalam rasa yang berbeda, tapi juga dalam warna yang berbeda, color ya. Jadi tadi sudah disebutkan quark ini di Jerman ya, itu
suatu makanan terbuat dari susu ya. Dan dia punya rasa, dan tentunya juga sebagai makanan dia bisa diberi warna. Jadi orang buat di sini quark itu selain punya flavor juga punya color ya. Ada 3 color di sini adalah merah, hijau, biru, red, green, blue ya. Jadi ini menjelaskan partikel omega negatif ini seperti ini ya. Jadi memang 3 quark strange rasanya sama, spinnya sama, up semua atau down semua, tapi warnanya beda. Dengan demikian 3 quark strange ini bukan partikel yang sama, karena walaupun rasanya sama tapi warnanya beda. Jadi ini bukan partikel, bukan fermion identik ketiganya ini. Karena itu boleh menempati keadaan kuantum yang sama ya. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa hadron tersusun dari quark, dan quark itu hadir di model awal ini dalam 3 rasa, yaitu up, down, dan strange, dan 3 warna red, green, blue, merah, hijau, biru. Untuk fisika yang prosesnya atau reaksi atau perhitungan yang melibatkan quark ini, yaitu ada mekanika kuantum sendiri yang disebut mekanika kuantum atau quantum chromodynamics ya, QCD singkatannya. Kita lihat lebih jauh tentang penyusun partikel. Jadi orang tetapkan bahwa partikel elementer itu adalah quark dan lepton, dan ini merupakan model standar fisika partikel ya. Jadi menurut model standar fisika partikel, penyusun partikel itu adalah quark dan lepton. Jadi quark dan lepton merupakan partikel fundamental atau partikel elementer, penyusun partikel-partikel yang lain. Jadi ini situasi atau keadaan sebelum tahun 74. Orang sudah temukan ya, sesuai eksperimen itu memang ada quark up, quark down, dan quark strange ya. Nah, orang pada saat itu juga sudah menemukan ada elektron dan neutrino elektron, juga ada muon dan neutrino muon. Nah, melihat bahwa model standar menyusun quark dan lepton sebagai partikel elementer. Jadi jika disusun seperti ini, seperti ada yang hilang di sini. Leptonnya ada 4, tapi kok quarknya cuma ada 3. Alam biasanya simetri ya. Jadi kalau di sini 4, di sini mungkin juga seharusnya ada 4 ya. Jadi orang duga seperti itu. Jadi orang cari-cari, barangkali ada 1 quark lagi di sini yang belum ditemukan ya. Jadi orang carilah quark baru dengan eksperimen tabrakan partikel ya, dengan energi yang lebih tinggi supaya pecah dan bisa orang analisis reaksinya sehingga didapatkan ada quark yang dicari itu. Dan ini berhasil di tahun 74. Orang temukan quark baru disebut CHARMM ya, simbolnya C, dan muatannya adalah positif 2/3e. Jadi sekarang ini sudah lengkap nih. Ini ada 4, leptonnya quark juga ada 4 ya. Quark CHARMM memiliki bilangan kuantum CHARMM 1. Quark yang lainnya sama dengan 0. Jadi kita bertemu bilangan kuantum baru lagi nih ya. Selain strange, sekarang ada juga CHARMM. Nah, orang bagi 2 kemudian ya. 4 partikel ini sebagai partikel fundamental generasi 1, kemudian 4 partikel yang ini masanya lebih besar ya, itu sebagai generasi partikel fundamental generasi 2.
Untuk neutrino dia masanya selalu kecil ya, bisa diabaikan dibandingkan partikel-partikel yang lain ini. Nah, seolah-olah sudah selesai ini, bahwa di alam ada partikel penyusun partikel yang lain, yaitu 4 lepton ini dan 4 quark ini. Tapi belakangan di tahun 75, setahun kemudian, orang temukan ada lepton baru, lepton tau, dan juga neutrinonya, neutrino tau. Jadi sekarang leptonnya ada 6, tapi quarknya cuma ada 4. Dan sebelumnya orang sudah pernah bertanya-tanya di sini, jangan-jangan atau mungkin ada quark baru, dan ternyata benar ada quark baru. Jadi di sini orang pun menduga, orang expect ini berarti ada 2 quark baru di sini yang belum ditemukan ya, dan itu orang kembali cari. Dan ini bukan usaha yang mudah, dan di akhir tahun 70-an ya ditemukan quark, diberi nama bottom atau beauty, simbolnya B ya, ditemukan dan muatannya dalam -1/3 E. Quark top ini paling akhir dicari, itu dia quark yang paling berat, jadi butuh energi yang lebih tinggi dalam reaksi atau proses tabrakan partikel, dan ini butuh teknologi yang tidak mudah, teknologi yang tinggi untuk menjalankan tabrakan partikel dengan energi yang sangat tinggi ya. Jadi baru di tahun 95, jadi kita bisa lihat jaraknya ini ya, cukup jauh, sekitar 20 tahunan, itu orang dapatkan quark top atau quark truth ya, simbolnya T, muatannya adalah +2/3 E. Jadi sekarang kita punya tabel yang lengkap di sini. Ada 6 lepton dan 6 quark, dan sampai sekarang tidak ditemukan lagi lepton baru atau quark baru ya. Nah, quark T memiliki bilangan kuantum topness 1, yang lainnya 0. Quark B memiliki bilangan kuantum beauty -1, dan quark lainnya 0. Sampai sini kemudian orang bagi partikel fundamental ini menjadi 3 kelompok. 4 ini generasi 1, 4 di tengah ini generasi 2, dan 4 yang terakhir generasi 3 ya. Oke, sekarang kita melihat ulang interaksi kuat dan interaksi lemah, tapi bukan pada level hadron, melainkan pada level quark ya, jadi penyusun hadron. Dan sesungguhnya interaksi kuat antar quark itu jangkauannya tak berhingga ya. Jadi antar quark berinteraksi kuat dengan carriernya adalah gluon, jadi antar quark mempertukarkan gluon. Tapi karena quark-quark tersebut tidak pernah dalam keadaan bebas, melainkan selalu berada di dalam hadron ya, sebagai penyusun hadron, maka secara efektif jangkauan interaksi kuat menjadi berhingga, kurang lebih 1 Fermi. Nah, interaksi kuat itu jika kita lihat pada level quark, itu dia salah satu dari ini ya, mengakibatkan perubahan susunan quark yang terlibat dalam reaksi, atau dia menciptakan pasangan quark anti quark ya. Nah, kita lihat contohnya. Sini reaksi pion negatif bertemu proton, kemudian menjadi neutron dan pion zero. Reaksi ini memenuhi hukum kekekalan, dan ini bisa berlangsung ya. Kita lihat bahwa pion negatif punya tersusun dari anti quark up dan quark down. Proton tersusun dari 2 quark up dan 1 quark down. Neutron tersusun dari 1 quark up dan 2 quark down. Pion zero tersusun dari anti quark
up dan quark up ya. Jadi kita kumpulkan sini reaksinya, kita tulis sebagai reaksi antar quark ya. Nah, kita lihat bahwa terjadi perubahan susunan quark ya. Yang tadinya anti quark up dan down ini menjadi satu di sini. Di sini dia terpisah ya, berpisah ya. Yang down bergabung dengan ini juga ada pemisahannya. Yang tadinya UUD di sini, maka satu up dan satu downnya di sini, satu up yang lain terpisah ke sini. Jadi ada rearrangement atau perubahan susunan dari quark yang sebelum reaksi dan hasilnya di sini setelah reaksi, susunannya berubah ya. Itu akibat interaksi kuat. Sekarang contoh kedua, ini reaksi yang lain ya. Jadi pion minus bertemu proton tidak hanya menjadi neutron dan pion zero, tapi juga bisa menjadi lambda dan K0 ya. Ini quarknya seperti ini. Kita tulis reaksinya dalam quark dan kita lihat yang terjadi adalah di sini ada anihilasi ya. Quark up bertemu dengan anti quark up, maka hilang anihilasi ya. Kemudian tapi di sini terjadi kreasi quark strange dan anti quark strange ya. Partikel yang lainnya tidak berubah ya. D ya, tetap D di sini, UD tetap UD ya. Dan dia berpasangan dengan anti quark up, di sini berpasangan dengan hasil kreasi yaitu anti quark strange ya. UD di sini tadinya berpasangan dengan quark up, di sini berpasangan dengan quark strange. Jadi yang terjadi anihilasi dan kreasi quark dan anti quark ya. Itu akibat interaksi kuat. Jadi jika dilihat pada level quark, interaksi kuat menyebabkan perubahan susunan quark atau kreasi quark dan anti quark ya. Pada level hadron yang orang lihat adalah ini contohnya, dan ini ya. Sekarang kita lihat interaksi lemah. Interaksi lemah mengakibatkan perubahan flavor quark yang terlibat dalam reaksi. Contohnya ini partikel lambda meluruh menjadi proton dan pion negatif. Quarknya seperti itu. Ini reaksi ditulis dalam quark. Apa yang kita lihat sekarang bahwa ada perubahan rasa ya. Ini lebih mudah kita lihat dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini. Jadi quark strange berubah menjadi up ini. Kemudian quark up ini anti up ya. Jika kita bisa tuliskan sebagai up tapi arahnya terbalik. Jadi ini anti up, di sini kita tulis sebagai up, arahnya bukan menjauhi titik ini yang disebut vertex ini ya, tapi menuju vertex, masuk ke dalam vertex. Dan ini quark down, keluar dari vertex. Jadi dari S menjadi U, dari U menjadi D, ada perubahan rasa, perubahan flavor quark ya. Di sini orang mungkin bertanya, ini berarti strangeness-nya berubah di sini ya. Nah, reaksi kita lihat bahwa secara diagramnya reaksi ini mempertukarkan partikel W negatif, dan ini adalah carrier dari interaksi lemah. Jadi reaksi ini berlangsung melalui interaksi lemah ya. Tidak berlangsung melalui interaksi kuat atau elektromagnetik. Dengan demikian reaksi tersebut tidak harus
memenuhi hukum kekekalan strangeness. Jadi bahwa di sini strangeness berubah itu boleh, karena reaksi ini tidak berlangsung melalui interaksi kuat atau elektromagnetik. Contoh lainnya adalah peluruhan beta negatif. Neutron berubah menjadi proton dan keluar elektron dan anti neutrino elektron. Ini secara quark ditulis seperti itu ya. Jadi down berubah menjadi up, kemudian di sini ada neutrino berubah. Ini si leptonnya, bukan quark. Kita lihat hanya ini. Jadi down berubah menjadi up. Secara diagram orang bisa gambarkan seperti itu. Ya, ini diganti dengan neutrinonya, jadi panahnya masuk sekarang menuju vertex dan keluar di sini menjadi elektronnya. Dan dalam reaksi ini dipertukarkan jadi dua partikel yang terlibat di situ, partikel W negatif. Dan ini merupakan interaksi lemah ya, karena carrier yang ada di situ adalah partikel W negatif. Kita lihat terjadi perubahan rasa quark dari D menjadi up. Sekian pendahuluan atau sedikit pengenalan fisika partikel. Terima kasih.